Ya, sahabat, kita jumpa lagi. Bulan September ini muncul berita kembali, sebetulnya bukan berita baru, dari Sulawesi Utara, Kota Manado tepatnya. Kabarkan 40 anggota DPRD Kota Manado menjadi tersangka lantaran kasus mereka sudah naik ke taraf penyidikan. Ini tentang korupsi atau gratifikasi tunjangan akomodasi atau perumahan dan transportasi. Ini kasus tahun 2019, namun ditunda-tunda terus penyelesaiannya. Alasannya karena tidak boleh bikin gaduh menjelang pilkada. Ini alasan yang mengada-ada. Banyak teman bertanya, maka saya menulis saja artikel. Judulnya, Kasus Korupsi DPRD Manado periode 2014-2019. Kofadis Kejaksaan Negeri Manado. Entah ini kabar gembira atau malah memprihatinkan. Cuma ditunda perkara tipikor 40 anggota DPRD Kota Manado periode 2014-2019 belum dihentikan, alias bakal dilanjutkan usai pilkada tahun 2020. Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Mariono SH MH, menegaskan dugaan kasus tipikor yang melibatkan 40 anggota DPRD Manado 2014-2019 belum dihentikan. Penyidikan perkara terkait tunjangan perumahan dan transportasi ini masih berlanjut. Mariono SH menegaskan, kami sampaikan penyidikan terhadap kasus tersebut untuk sementara kami tunda. Itu Selasa 8 September tahun 2020 dikatakan. Ditekankannya, penyidikan kasus tersebut menurutnya hanya dihentikan sementara, tetapi bukan SP3 timpalnya. Banyak yang bertanya, kenapa mesti ditunda? Mengapa mesti menunggu usainya pilkada 2020? Bukankah ini kasus yang sudah lama? Kan sudah dari tahun lalu. Ada apa Kejaksaan Negeri Manado? Tuntaskan saja, apa sih masalahnya? Bukankah sudah dalam taraf penyidikan sejak beberapa bulan yang lampau? Bukankah KPK RI sendiri bertekad melanjutkan proses hukum calon kepala daerah walau di tengah pandemi dan masa pilkada 2020? Proses hukum terus berlanjut lantaran korupsi adalah termasuk kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Lantaran bertele-telenya penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Manado, maka jangan heran jika banyak kalangan yang sampai memberi sinyalemen negatif. Jangan-jangan Ya, jangan-jangan ada dagang sapi nih yang berlangsung di belakang layar. Dan jangan pula salahkan rakyat jika sampai berspekulasi seperti itu. Ini bukan kasus baru, pernah mencuat pada kuartal pertama tahun ini, 2020. Dan terasa aneh. Pertama, kasus ini mulai masuk penyelidikan sejak November 2019 lalu. Karena sudah ditemukan 2 alat bukti, maka statusnya pun naik ke penyidikan. Begitu keterangan pers resmi dari Kejari Manado sendiri saat itu, Kejaksaan Negeri. Ke-40 anggota DPRD Manado itu, artinya seluruh anggotanya, kabarnya sudah diberi tenggat waktu sampai 10 Maret 2020 waktu itu untuk mengembalikan dana yang diduga digelapkan itu. Ternyata ada perpanjangan waktu dan belum jelas kabar selanjutnya. Dan jangan lupa, seperti pernah disampaikan Kajari Manado, Mariono SH, pengembalian dana korupsi itu juga tidak otomatis menghapus tindak pidana korupsinya. Proses hukum harus terus berjalan. Ini kasus tipikor, kasus tindak pidana korupsi. Kedua, soal argumen masa pilkada sehingga jangan sampai gaduh. Ini argumen yang sama sekali tidak relevan. Bukankah korupsi dan narkoba termasuk kriteria kejahatan luar biasa, extraordinary crime? Mengapa mesti ditunda-tunda? Seolah koruptor itu punya hak istimewa. Alasan seperti ini didasari penalaran yang sama sekali irasional. Argumen yang disampaikan tidak memperlihatkan hubungan logis antara premis dengan kesimpulannya, dan sungguh mencederai moral politik dan rasa keadilan. Lalu soal alasan agar proses hukumnya kasus ini jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Waduh, ini sumir sekali. Ini kasus sudah gaduh sejak tahun lalu, bikin malu dan sangat mencederai demokrasi. Ini kasus pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
Penundaan malah dicurigai sebagai upaya mengulur-ngulur waktu, sampai masyarakat lupa, sampai para pejabatnya diganti, lalu lepas tanggung jawab, dan kasusnya pun masuk freezer alias peti es. Setelah membeku beberapa bulan sejak Kepala Kejaksaan Negeri Manado Mariono SH memberi sinyalemen keras berbunyi, uang dikembalikan tapi proses hukum berjalan. Menjelang pilkada, kasus korupsi dana akomodasi dan transportasi anggota DPRD Kota Manado ini pun mencuat kembali. Lantaran dulu Kajari Mariono SH mengatakan bahwa kasus ini sudah ditemukan 2 alat bukti dan statusnya sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya, ke-40 orang itu sebenarnya sudah berstatus TSK atau tersangka. Kita tahu bahwa seseorang bakal menyandang status tersangka selama perkaranya dalam proses penyidikan. Manakala perkaranya telah disidangkan di pengadilan, maka statusnya berubah menjadi terdakwa. Namun, seorang tersangka bisa tidak lagi menyandang statusnya sebagai tersangka jika terhadap perkaranya dilakukan penghentian penyidikan atau SP3. Dan dalam kasus korupsi dana akomodasi dan transportasi, ke-40 anggota DPRD Manado ini statusnya tidak dihentikan, bukan SP3 kata Mariono. Jadi, mereka semua sampai saat ini jelaslah berstatus sebagai tersangka atau TSK. Siapa mereka? Mereka adalah seluruh anggota DPRD Kota Manado periode 2014 sampai 2019. Berikut catatan yang ada. Nama-nama mereka bisa di Google dengan mudah. Kita hanya mau menyebut asal partai dan jumlah kursinya saja. Partai Demokrat 9 orang, PDI Perjuangan ada 6 orang, Partai Golkar 5 orang, Partai Gerindra 5 orang, PAN 4 orang, Hanura 4 orang, Nasdem 3 orang, PKS 2 orang, P3 1 orang, dan PKPI 1 orang. Ya, ini memang memalukan dan sangat menyedihkan. Semua masyarakat Manado kecewa sambil menantikan tegaknya hukum dan keadilan. Ini pelajaran pahit, namun berharga bagi masyarakat Manado dan juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekaligus peringatan bagi wakil rakyat serta penegak hukum atau kejaksaan. Bagaimana Kejaksaan Negeri Manado? Sementara itu, di kejauhan sayup-sayup terdengar potongan lirik lagu Iwan Fals yang berjudul Wakil Rakyat. Wakil rakyat kumpulannya orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Lalu cuplikan lantunan refrennya begini. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu setuju. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Iyayat Pusanti, Iyayat